Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, bagaimana pandangan dari manusia tersebut untuk menilai diri kamu saat ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah kartu ini akan membenarkan judul tersebut atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut saya mengategorikan keadaan dari manusia yang meninggalkan diri kamu. Ini seperti keadaan yang dimana posisi dia seperti seseorang yang sedang meminum racun. Racun yang saya katakan ini mengisyaratkan dia seperti terpenjara, penuh dengan beban, tercekik, terkekang, seperti orang yang dimana posisi dia kehilangan arah. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang terikat tetapi dikelilingi oleh 8 pedang, tetapi posisi mata yang tertutup. Mata yang tertutup inilah yang saya katakan sebagai keadaan yang meminum racun. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari satu pedang, saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, ya bisa saja judul yang saya katakan tadi ini seperti membenarkan judul tersebut. Kenapa membenarkan? Di satu sisi, manusia yang meninggalkan diri kamu, menilai diri kamu untuk saat ini, justru membuat diri dia ini seperti menyimpan sisi trauma yang begitu sangat luar biasa. Sisi trauma yang saya katakan, ternyata manusia itu menganggap perubahan kamu itu seperti membuktikan diri kamu tidak lagi membutuhkan diri dia. Malah kondisi diri kamu ini jauh lebih merasa nyaman, jauh merasa lebih bebas, jauh lebih merdeka, dan jauh lebih merasa tenang. Secara tidak langsung,
Apa yang menjadi pandangan dia untuk menilai diri kamu saat ini, itu membuktikan diri dia yang merasa terbebani. Muncul kartu King of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini seperti membuktikan judul yang saya ucapkan tadi dibenarkan oleh kartu ini. Dibenarkan dalam posisi apa? Dia ini seperti merasa ada ketakutan yang dimana dia menganggap diri kamu ada kedekatan terhadap seseorang atau energi baru. Dia yang pergi dari diri kamu, tetapi dia yang merasa ketakutan bahwasannya dia mengira kamu ada kedekatan terhadap orang lain. Jadi kedekatan yang kamu lakukan walaupun itu kamu benarkan atau tidak, seakan-akan pemikiran dia ini bersifat overthinking terhadap diri kamu. Secara tidak langsung, pandangan dia menilai diri kamu untuk saat ini, kehidupan kamu itu jauh lebih merasakan yang namanya kedamaian. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Perputaran waktu, karma, titik balik. Saya rasa kalau saya gabungkan perkataan yang barusan saya ucapkan tadi dan saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan, kartu ini masih membenarkan Wak Geng. Kenapa? Karena di satu sisi dia ini menilai diri kamu jauh lebih beruntung ketika dia sudah lepas dari kehidupan kamu. Jadi keberuntungan yang kamu rasakan untuk saat ini, ketenangan yang kamu rasakan saat ini, itu seperti memutarbalikkan keadaan dia agar dia ini bisa memikirkan bagaimana caranya untuk menyampaikan sesuatu hal terhadap diri kamu. Ya, ibaratnya ketika bersama dengan diri kamu, dia tidak memperlakukan posisi kamu dengan benar, tetapi ketika kamu menarik diri dari posisi manusia tersebut, manusia itu seperti menerima suatu kondisi yang dimana dia ini masih menganggap diri kamu pembawa keberuntungan. Muncul kartu Five of Swords. 5 pedang yang keluar. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kelima pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan judul yang saya ucapkan. Kenapa membenarkan? Di satu sisi ketika dia memandang diri kamu dan menilai kondisi kamu saat ini, yang dimana kamu sudah mengubah kondisi karakter, itu seperti membuat kehidupan dia semakin sulit untuk mendapatkan diri kamu secara kepercayaan. Di sisi lain, ini orang menganggap kondisi yang sedang terjadi terhadap diri dia suatu bentuk kesialan ketika dia melihat posisi kamu, belajar dari pengalaman keburukan yang pernah dia berikan. Muncul kartu Four of Pentacles. Kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari keempat koin yang barusan saya katakan, saya rasa kartu ini ada 2 kemungkinan. Bisa ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi, bisa mengisyaratkan dari kondisi karakter dia. Tetapi terlebih dahulu saya ingin mengatakan dari kondisi karakter dia. Sepertinya ketika manusia itu bersama dengan diri kamu, manusia itu seperti penuh dengan perhitungan ketika memberikan sesuatu hal terhadap diri kamu. Baik itu secara finansial, baik itu secara kebutuhan, baik itu secara waktu, baik itu secara pemikiran, baik itu secara tindakan, semuanya dia perhitungkan seakan-akan dia tidak pernah mau merasakan kerugian. Kalau bisa dikatakan setiap kali memberi,
Pasti manusia itu melihat situasi yang ada di sekeliling. Kalau di sekeliling kamu lagi rame orang, dia memberi seakan-akan biar dia dijunjung tinggi. Itu masih dari pemberian. Kalau berbicara secara waktu, lebih banyak waktunya terbuang terhadap orang lain demi kebebasan dia daripada waktunya dia berikan terhadap diri kamu untuk bertukar pikiran. Saya berbicara dari apa yang saya katakan bukan berarti saya ingin menghakimi manusia tersebut, tetapi secara realita itulah yang terjadi terhadap diri kamu. Kalau saya menarik dari situasi kemungkinan yang pertama, dari kemunculan kartu 4 koin ini yang saya katakan ada yang dia pertahankan, saya rasa sesuatu hal yang dia pertahankan ini ada kaitannya dengan judul tersebut. Kenapa? Ini orang ketika memandang dan menilai kondisi kamu untuk saat ini, yang dimana kamu lagi mendapatkan situasi ketenangan, kemerdekaan, dan kenyamanan, ini orang bisa saja datang kembali terhadap diri kamu yang dimana alasan dia atau pengakuan dia masih menyimpan perasaan terhadap diri kamu. Muncul kartu Four of Cups, tadi 4 koin, sekarang 4 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari keempat cawan yang barusan saya katakan tadi, satu cawan yang saya tarik ini seperti di luar dari judul yang saya ucapkan. Kenapa? Karena bisa saja situasi dia ini lebih banyak situasi yang melamun, situasi yang dimana lagi bersifat apatis, situasi yang dimana ini orang seperti mengabaikan orang lain dan mengasingkan diri sendiri. Karena dimana mengasingkan diri sendiri, dia seperti menyadari kondisi kehidupan dia ini di luar dari ekspektasi dia. Kebanyakan melamun. Saya tidak tahu apa yang dia renungkan. Muncul kartu Ten of Swords. Ten of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang yang barusan saya katakan tadi, ya, satu pedang yang saya tarik ini ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Secara tidak langsung, pandangan dia ketika dia menilai diri kamu, di mana kamu sudah belajar dan menerima keadaan yang dia perlakukan secara pengkhianatan, itu seperti membanting keadaan dia menjadi kondisi terbalik. Kenapa? Secara otomatis dia ini masih akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan kamu. Karena perubahan yang kamu berikan itu seperti mengatakan dia lagi bersedih. Ada kesedihan yang begitu sangat mendalam yang sedang dia rasakan ketika dia menilai perubahan kamu yang cukup drastis. Muncul kartu Nine of Pentacles, kartu koin lagi yang keluar. Tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-9 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini pun lagi-lagi masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi, Wak Geng. Membenarkan dalam arti apa? Saya rasa manusia yang meninggalkan diri kamu ini memandang dan menilai posisi kamu dalam posisi yang ingin berusaha mendekatkan diri lagi. Dia mendekatkan diri terhadap diri kamu karena dia paham bahwasannya apa yang sedang dia alami bisa merubah dan mengubah itu adalah diri kamu. Secara tidak langsung, kartu yang saya pegang ini, acuan saya dari 3 kartu. Ten of Swords, The Wheel of Fortune, Eight of Swords, 8 pedang, 10 pedang, dan perputaran waktu. 3 kartu yang saya pegang ini ternyata mengisyaratkan dia menilai kondisi kehidupan kamu, membuat kehidupan dia sama sekali tidak ada perubahan hidup.
Perubahan hidup yang saya katakan itu lebih dominan terhadap diri dia yang tidak menerima. Titik terendah seperti orang meminum racun ketika melihat perubahan kamu, dan seperti orang yang menganggap apa yang dia rasakan adalah bentuk karmanya sendiri. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu kemunculan kartu Ten of Swords sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana Wak Geng dari apa yang barusan saya ucapkan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau memang tidak bisa masuk secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.